Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar kembali Thaqafah Akidah di pertemuan yang kesekian ya. Dan sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Karena berdoa adalah salah satu adab yang harus kita laksanakan ketika kita ingin ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Mari berdoa bersama. Wahid, Itsnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga Allah berikan kemudahan dalam belajar dan Allah berikan keberkahan dalam belajar dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar tentang tata cara membela agama Allah. Maka hari ini kita akan belajar tentang keutamaan membela agama. Sekali lagi, membela agama adalah perintah Allah, kewajiban setiap muslim, setiap mukmin, dan bukan karena Allah minta bantuan. Allah itu maha kuasa, Allah maha hebat, tidak perlu dibantu pun Allah sudah luar biasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk membela agama, bukan karena Allah pengen bantuan, tapi karena Allah ingin menguji hambanya, siapa yang taat, siapa yang maksiat. Yang mau melaksanakan perintah Allah untuk membela agama berarti dia adalah orang yang taat kepada Allah, dan siapa saja yang tidak mau membela agama Allah berarti dia orang yang sedang bermaksiat kepada Allah karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi bukan karena Allah pengen bantuan kita ya, bukan, tapi murni karena ini perintah Allah yang wajib kita laksanakan sebagai hambanya. Begitu ya. Orang yang membela agama Allah itu pasti hatinya bergetar karena membela agama Allah itu amalan yang begitu berat bagi sebagian orang. Bagi sebagian yang lain, bagi sebagian orang mukmin yang lain, ini merupakan ajang untuk mencari syahid, untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah. Karena membela agama itu levelnya ada yang level mudah, ada yang sedang, ada yang sangat berat seperti berperang di jalan Allah. Tapi tentunya bagi seorang mukmin, seberat apapun ujian dari Allah, itu adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Maka orang-orang yang enggan melaksanakan perintah Allah, dia bisa jadi orang yang fasik, orang yang zalim, bahkan na'udzubillah, orang-orang munafik hatinya. Pada masa Rasulullah dulu ada orang-orang yang ketika berperang mereka justru berbalik arah, tidak mau berperang di jalan Allah. Dan mereka sudah terkenal dengan cap sebagai orang-orang munafik, yaitu golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga Allah tidak menggolongkan kita sebagai orang-orang yang munafik
yang secara zahir, secara pakaiannya Islam, secara tubuhnya Islam, secara perilakunya Islam, tapi hatinya menolak Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang-orang munafik, ketika ada agama Allah yang dihina, dilecehkan, direndahkan, maka kita harus membelanya. Ada keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Ketika Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jikalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah, yang surukum, maka Allah akan menolongmu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Maka keutamaannya itu dua dalam ayat ini. Yang pertama, ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Manusia itu makhluk yang lemah, memerlukan bantuan, pertolongan oleh orang lain, termasuk bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap urusan kita, maka kita harus menolong agama Allah dulu. Barulah Allah akan menolong kita. Maka keutamaan pertama orang yang menolong agama Allah adalah akan ditolong oleh Allah. Keutamaan kedua yang kemudian akan didapatkan orang-orang yang menolong agama Allah adalah wa yutsabbit aqdamakum, diteguhkan dalam kedudukannya. Maknanya gimana? Maknanya adalah Allah akan memantapkan hatinya dalam ketaatan, akan memudahkan dalam ketaatan, akan disabarkan, diistiqomahkan, dikuatkan dalam setiap ujian ketaatan. Semakin diuji semakin taat, semakin diuji semakin kuat. Itu namanya dimantapkan atau dikukuhkan, diteguhkan dalam pendiriannya. Maka orang-orang yang kemudian semakin taat kepada Allah, itu Allah teguhkan hatinya, Allah teguhkan pendiriannya karena dia sudah menolong agama Allah. Nggak takut-takut, nggak ada rasa takut kecuali hanya pada Allah. Hatinya tenang, hatinya ikhlas. Maka orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan teguhkan pendiriannya. Ini keutamaan yang kedua. Maka kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi yang kemudian membela agama Allah, meninggikan agama Allah, berusaha untuk menyebarkan agama Allah. Mereka tidak gentar walaupun diancam, bahkan sampai dihina, difitnah, dianggap gila, bahkan sampai ada yang dibunuh. Nabi Zakaria itu meninggal karena dibunuh, syahid. Nabi Yahya juga demikian. Nabi-nabi yang lain ada yang dihina, diasingkan. Tapi mereka tetap bersikuat, tetap kuat di dalam keteguhannya membela agama Allah, menjalankan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Begitu pula dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, baik itu Hawariyun, sahabat-sahabatnya, penolong-penolongnya Nabi Isa, atau Bani Israel yang mentaati Nabi Musa. Mereka itu hatinya tenang, hatinya kuat, walaupun harus menjalankan perintah agama yang begitu berat bagi manusia. Bahkan mereka pun mencari syahid dari menolong agama Allah ini. Mereka tidak takut mati, mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian di dalam membela agama Allah menjadikan mereka tambah mulia. Mati syahid mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Maka orang-orang terdahulu, orang-orang solih, orang-orang yang dirindu surga, itu pasti mereka menolong agama Allah. Maka kita jikalau ingin mendapatkan keutamaan yang sama, mendapatkan surga yang sama, ingin bertemu dengan mereka di surga, maka kita juga harus sama seperti mereka dalam menolong agama Allah. Ketika melihat agama Allah direndahkan, kita marah. Ketika melihat agama Allah dihinakan, dilecehkan, kita marah. Kita berusaha untuk mencegahnya semampu kita. Maka sebagai seorang remaja muslim, yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak belajar dulu. Banyak-banyak belajar dulu. Karena
dengan belajar agama kita bisa mengetahui ilmu-ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Ketika bisa mengamalkannya, kelak nantinya kita juga harus berusaha untuk mendakwahkannya kepada manusia supaya manusia mengenal agama Allah dengan seluas-luasnya. Hari ini manusia, khususnya orang Islam sendiri, itu sangat jauh dari agamanya. Maka menjadi tugas kita, tugas antum dan tugas ustadz untuk menyampaikan Islam yang sempurna, Islam yang luas ini kepada mereka, supaya mereka cinta dengan agamanya, supaya mereka juga bersemangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita. Jadi kita harus membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah butuh bantuan kita, bukan, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Maka semoga bermanfaat, semoga semakin menyemangati kita semua. Dan kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.